بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهايات خلفة الله غزوين الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات صلاة تفتحون بها أبواب الخير والسعادة بدار الدنيا وبدار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا ورزقنا بأولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا بجميع الجهاد والبلاد وتنجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات وذي الحسنات وغودي الحاجات. Halaman 3 paragraf kedua atau baris keempat dari atas. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa jami'i ulumi fid-dharain amin. Qala al-ulama berkata buruhan orang-orang yang alim alladzina hum yang mereka itu orang-orang alim itu warasatul anbiya pewaris para nabi. Nah jadi yang mewarisi bubuhan nabi ini ulama. Nabi seorang yang mengucapkan nama itu jadi pewaris para nabi itu ulama. Tidak ada derajat yang paling tinggi di bawah nabi melainkan ulama. Nah itu termasuk tertulis dalam wasiat bubuhan Datuk Khulafaiyah. Jadi hendaknya turunan sidin hendaknya menuntut ilmu agama. Karena tidak ada derajat yang lebih tinggi di bawah nabi melainkan ulama. Nah maka ulama pewaris para nabi ini berucap berkata Jalsidin man ata bil imani wal islami man ata bil islam siapapun dia laki-laki bini-bini tuha anum asal akil dan balik. Nah berakal balik ata dia mempunyai bil imani dengan iman. Ada di dirinya iman. Nah, maka iman di sini ada rukunnya sudah. 6 rukunnya. Percaya kepada sampai nomor 6. Nah, barang siapa seseorang ada di dirinya kepercayaan yaitu tentang keimanan teman Tuhan. 1 dulu. Nah, wal islami dan keislaman. Islam ini rukunnya 5. Ini secara garis ganal mengucap 2 kalimat syahadat kata kawakada itu iman itu 5 waktu ada tak itu qobliyah badiyah lah karena qobliyah badiyah hukumnya sunnah kawahaja tuh ibarat kada digawi. Tapi kalau yang 5 waktu kata kawakada puasa Ramadan bila sampai waktunya, bila kada udzur, bejakat. Nah ini sapalih aja bejakatnya. Yang mana sahaul harta sanisab, haji pun mun ada jalannya. Jalan orang berhaji 3 kemampuan, mampu duitnya, mampu awaknya sehat, mampu jalan ke sana aman. Nah 3 itu. Jadi mun kada kemampuan duitnya ada usah terlalu berpikir benar. Kenapa? Karena kada wajib. Nah, karena kada wajib sama bejakat tuh. Kada usah memikirkan bejakat. Kenapa? Seorang makan hari-hari aja biaya cukup. Nah, paling menghadap sedekah. Nah, kayak itu baik paling kayak itu. Nah, jadi siapapun seseorang yang di dirinya ada iman dan Islam, nah, sudah jelas rukun-rukunnya ya Allah. Jami'an tak kumpul sabarataan yang 6 tambah 5 berapa tak? 6 tambah 5 11. Jami'an tak kumpul ke 11-nya. Fahuwa mu'minun kamilun maka inya orang yang beriman sempurna. Nah, jadi orang yang beriman sempurna tuh tak kumpul di dirinya 2 perkara, ada iman, ada Islam. Betul. Nah, lain dari itu jangan dibuat-buatilah. Nah, kalau bang menambah-nambah karena pulang rukun Islam ada 6 aja. Nah, apa aja? Bersunat. Nah, ada umumnya bersunat lain lagi itu kisahnya. Rukun iman ada 6. Nah, bakal ditambahinya pulang
wajib percaya dengan anu, jangan, karena lain anunya. Yang 6 ini sudah kesepakatan para ulama, sudah ijma sudah. Nah, itu. Maka mun 6 macam tambah 5 11 jami'an ditotal seluruhnya ada di diri seseorang bahwa mukmin, inya beriman kamil sempurna. Nah, maka haram darah dagingnya diganggu, haram kehormatannya disambat-sambat, haram inya dijalin dan lain sebagainya. Nah, ini yang dimaksud anunya tuh sebabnya mukmin yang kamil. Satu. Nah, maka ujian guru Bahari ulang menghendak menyempurnakan sebabnya rukun iman 6 bukan hanya sekadar tahu tapi memahami. Percaya ya aku aja Tuhan tuh ada. Ingat percaya aja bujur sudah, tapi harus memahami. Imbah itu ulang percaya ya aku ada malaikat, percaya. Yang terakhir nomor 6. Ini yang disebut panantuan orang itu bujur beriman atau kada secara sempurna. Bila nomor 6 ini sekadar tahu aja, kada memahami, sulit inya menerapkan dalam kehidupan. Karena keimanan ini penerapan di dalam kehidupan. Yang ke-6 percaya kepada qadar, ketentuan apapun yang terjadi datang dari Allah, baik-baik maupun yang buruk. Ketentuannya, peraturannya, keputusannya Tuhan yang menentukan, yang mengatur. Kita wajib percaya bahwa apa yang terjadi datang dari Allah, baik itu bagus maupun kada bagus. Nah, lalu kita ada adab-adabnya tuh. Kayak apa adab kita setelah meyakini dan memahami? Nah, apa dulu yang diyakini? Segala sesuatu datang dari Allah. Nah, apa yang dipahami? Setiap yang datang dari Allah pasti mengandung kebaikan. Itu yang dipahami. Kamu sudah paham nang kayak itu, wajib kita bersangka baik lawan sitin. Nah, imbang bersangka baik kayak apa? Turuti responnya kayak apa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menghadapi keputusan Tuhan kayak apa? Kita mau tambah lawan sitin. Nah, jadi bukan hanya sekedar percaya aja, ada penerapannya. Yang semalam yang ngarannya takdir Tuhan itu secara garis besar ada 4. Nah, ada kalanya Tuhan mentakdirkan kita dapat nikmat, ada kalanya dapat ujian yang musibah yang kada nyaman, ada kalanya ditakdirkan Tuhan dalam keadaan beribadah, ada kalanya ditakdirkan Allah kita tergelincir berbuat maksiat. Takdir Tuhan juga. Cuma kena ada responnya kayak apa adabnya, kita menuruti Nabi. Adabnya itu menuruti Nabi. Karena kita makmum, hati-hati lawan gawian imam. Apabila Nabi sebagai imam dapat nikmat bersyukur, umat juga kita bersyukur. Rukun syukur ada pulang. Kan kata kalau ada mengaji. Nabi dapat bala musibah bersabar, kayak apa? Kaifiat sabar ada juga. Nabi bila dalam keadaan beribadah sidin memandang kebaikan Allah, syuhudul minnah. Kayak apa caranya jangan kebaikan Tuhan ada juga pelajarannya. Nah, jadi memahami rukun iman kadang-kala kadang mengaji, kadang-kala sekedar tahu aja ada bisa. Sebab bila sekedar tahu aja tuh karena kawannya tempe, besangat atau osing-osing dua aja. Nah, Nabi apabila ditakdirkan Allah bisa, mustahil kalau bagi Nabi terjadi suatu perkara yang haram. Nabi itu gawiannya wajib, sunnah-sunnah wajib. Nah, lalu Nabi menyuruh biar Nabi bila nyawa menggawi dosa segera bertaubat. Nah, ini. Jadi ada keyakinan yang kita yakini bahwa segala sesuatu datang dari Allah termasuk maksiat. Tuhan yang maulah. Nah, tapi kita wajib bersangka baik, kehendak Tuhan maulah maksiat supaya kita masuk surga. Itu sangka baik kita. Tuhan maulah maksiat supaya kita masuk surga. Kayak apa caranya supaya maksud Tuhan itu terjadi lawan kita? Maka bersegera bertaubat. Nah, maka 4 macam itu
Sambatannya bagi orang beriman ujian. Datang nikmat ujian, datang musibah ujian, datang ibadah ujian, datang maksiat ujian juga. Bila lulus karena ada jawaban, nah surga yang mahadang. Jadi jangan dikira orang beribadah tuh kata diuji, orang beribadah tuh ujian juga. Nah siapa yang selamat dari ujian itu? Yakinnya diisi jawaban. Nah penjawabannya mutabaah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang ngaran selalu memandang kebaikan Tuhan itu adalah kelakuan Rasulullah. Katujuh bertaubat kelakuan Rasulullah. Panyukuran benar akhlaknya Rasulullah. Panyabaran benar akhlaknya Rasulullah. Nah, taat menggawi sabar ini yang dimaksud yakin bahwa itu perintah Tuhan. Melihati akan dan menuruti dan melihati akan akhlaknya Rasulullah kalau kita mau bersabar, ini yang disebut taat kepada Rasulullah. Nah jadi ada taat kepada Allah dan Rasulnya. Sebab kadang-kadang kita sabar mengkader melihat contohnya. Contohnya itu jar Allah Ta'ala lihati kakasihku Muhammad. Lihati tuh lihati. Nah pagawiannya bila dapat nikmat, nah pagawiannya bila dapat musibah lihati. Nah itu dilihati aja kita indah dilihati dituruti, indah dituruti dilihati. Nah ini presiden yang disebut sempurna beriman. Nah, jadi ada orang lah misal contohnya, ini memahami kamil nih. Nya kamil nih pian panjang kisahnya. Kata-katanya hendak aja sempurna aja, tapi perinciannya panjang. Ini hendak sampai subuh pian kan untung. Mun hendak dijabarakan arti kamil ini, kan tingkatannya macam-macam. Hendak sampai subuh kan. Ujung sunyi masih gitu ada orangnya. Pelapau seberangan paling bubuhan jin yang mendengar. Jadi yang ngaran kamil ini lah, ini adalah sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kamil, al-insanul kamil itu Rasulullah. Nah kita disuruh mutaba'ah dengan kesempurnaan Rasulullah. Nah, jadi ada orang yang dapat musibah kada sabar, maka kada sempurna imannya. Jadi penentuannya tuh di akhlak, di adab. Siapa yang kita turuti? Nah, apabila orang dapat nikmat kada syukur, kada sempurna imannya. Jadi akhlak ini berhubungan dengan iman. Iman menumbuhkan akhlak yang baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ya kalau kita man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu falyukrim dhaifahu falyasil rahimahu. Nah, akhlak berdasarkan tuh. Nah, jadi kesempurnaan akhlak kelihatan di akhlak. Apa kesempurnaan iman itu kelihatan di akhlak kita. Ada mudah mengaku beriman. Nah, tapi di hati kayak apa akhlaknya. Wa man taraka huma, nah amun inya membuang lawan iman dan Islam keduanya jami'an. Rukun iman kada digubrisnya, rukun Islam kada digubrisnya, kada dipelajarinya, inya kada tahu urusan lawan rukun iman dan rukun Islam. Itu maksud tarakahuma jami'an. Pokoknya inya kada begaduh rukun iman, rukun Islam tuh urusan orang inya, urusanku yang penting aku hidup nyaman, sugih, bahagia, sejahtera, tentrem, rahayu. Maka orang kaya ini nampak keputusan hukumnya fahuwa kafirun. Orang itu kafir, kamilun, kafirnya sempurna juga. Nah, kita sarah kita ya hendak kafir sempurna, hendak mukmin sempurna. Mukmin sempurna ada Islam, ada iman di dirinya. Kafir sempurna, kada ada Islam, kada ada iman di dirinya. Nah, apa contohnya kada ada iman, kada mengakui, kada percaya, kada membenarkan dengan bahwa Allah sebagai Tuhan satu. Nah, apa contohnya kada Islam, kada mau mengucap dua kalimat syahadat. Ini jelas. Jadi ada orang lah
kada percaya. Kada percaya nih. Maka bila efeknya kada percaya, efeknya itu adalah muninya balawasan nih kada percaya lawan rukun iman nih nah. Sabigi aja nya kada percaya. Lah misal nih, maka efeknya itu kena bila inya kada bertaubat dengan kembali percaya di akhirat salawasan di api neraka. Salawasan tuh walaupun inya sembahyang hari-hari misalnya, cuma kada percaya. Jadi percaya nih kada kawan diliung membenarkan ini nah, dan ini gawian hati. Nah, ada juga yang kada mau berislam, kada mau mengucap 2 kalimat syahadat. Bahaya apa itu jah? Tapi nya percaya aja bang lawan Tuhan. Aku percaya aja, artinya beriman nih kan. Lawan rukun iman itu aku keenamnya percaya, beriman sudah. Tapi lawan rukun Islam syahadat kada dibacanya. Kayak apa ini keputusannya? Maka orang ini beriman di sisi Allah, tapi orang tersebut kada Islam di kalangan manusia. Nah, lalu kayak apa respon kita masyarakat bila inya kada Islam? Maka jangan dikuburkan di kuburan kaum muslimin walaupun inya beriman. Inya kada tahu urusannya. Inya beriman atau kada urusannya sama Tuhan. Kalau Islam nih maka ada efeknya. Jangan dimandiakan, jangan digapani. Karena inya kada mengucap 2 kalimat syahadat. Lalu seandainya inya kada mengucap 2 kalimat syahadat, tapi inya beriman lawan Allah, kayak apa nasibnya di akhirat? Nah, nasibnya di akhirat kayak apa? Nah, maka masuk wilayah fasik namanya. Nah, maka orang tersebut karena beriman dalam pandangan Allah masuk neraka juga, tapi kada kekal walaupun kada mengucap 2 kalimat syahadat. Nah, kenapa? Imannya ada. Nah, imannya ini jadi iman beda dengan Islam lah. Nah, jadi keislaman mengucap 2 kalimat syahadat itu persaksian untuk makhluk ini. Kalau keimanan itu persaksiannya lawan Allah. Persaksiannya lawan Allah. Nah, jadi mun berpilih-pilihan hakun beriman hajakah, hakun berislam hajakah? Ayo biar pikirkan halus lah. Hakun beriman hajakah, hakun berislam hajakah? Amun beriman haja kada berislam masuk neraka juga, tapi kada balilawasan karena ada imannya. Amun berislam haja kada beriman, nah ini langsung bercampur ke neraka dan balawasan. Kenapa? Karena seluruh ibadahnya kada payo karena imannya kada ada. Nah, imannya kada ada. Nah, mun hakun memilih ada hakun ulun keduanya. Nah, ya kalau wa man tarakal islama wahdahu. Nah, ini bolanglah. Ini adalah sudah ada nih bacaannya berdahulu menjelaskan tadi. Wa man tarakal islama wahdahu. Siapa yang meninggalkan Islam, rukun Islam tuh kada di gubrisnya wahdahu, tapi nya beriman aja. Lawan rukun iman di beriman aja. Bahwa mukmin nya beriman. Padahal kada mengucap kalimat syahadat nih. Iman aja yang diakuinya, tapi nafis kurang. Nah, kurangnya itu kada sama kan persentasenya tuh kurang gitu. Nah, jadi ada orang bahari biar aku percaya lawan Tuhan ya, tapi bersembahyangan kada, puasa Ramadan inya kada puasa, nah, sugih kada bejakat, berduit banyak kada berhaji, bini haji, mana ki haji judulnya, seorang kada berhaji misal contohnya. Nah kayak hukumnya nih inya beriman tapi nafis kurang. Karena kurang, bila inya kada bertaubat lawan Allah disiksa di api neraka. Cuma karena ada imannya, biar sebegi debu dikalurakan kana. Nah, ini kau kada untung juga bang ini ya pulang. Tapi tak baik pada yang balilawasan pulang. Walaupun kena ini KS bang keluarnya. Nah, ada tanda juga. Mantan ada tandanya di surga. Mantan ini ya. Nah, ketahuan. Di muha ketahuan. Jadi kalau keluar dari neraka kayaknya hulingang aja.
Hulingang mencari kawan, orang lawas sudah di surga. Nya hulingang, kan hulingang lah. hulingang. Nah, jadi jangan malaikat katakan situ aja, mana situ. Asa maras bang kita melihat di malaikat. Kalau asa disiksa nih. Nah, hanyar dipanggil. Nah, ujar Sidin Nafis. Nah, wa man tarakal imana, barang siapa meninggalkan keimanan, rukun iman yang ditinggalkannya wahdahu, berarti ada dirinya keislaman lah. Artinya imannya aja yang ditolaknya, amun Islam, bahwa munafiqun, maka ini orang munafik. Nah, orang munafik ini derajatnya sama dengan orang kafir. Nah, orang munafik ini derajatnya sama dengan orang kafir. Menampakkan keislaman, hatinya kada percaya. Nanti zaman Nabi banyak terjadi kayak ini. Aku jamun kada umpat berjamaah kayak orang juga ngalihin. Nah, wayah takumpulan lawan Nabi ini, karena bila yang kada takumpul lawan Nabi, ya kada ada sembayangan berjamaah kada. Kenapa? Kalau untuk takumpulan Nabi aja kada percaya Nabi itu sebagai utusan Tuhan. Kada percayanya. Nah, maka orang ini munafik. Dan munafik ini beda lawan yang berjanji kada menepati, babandir. Itu lain lagi, itu tanda-tandanya aja lain lagi. Ini substansi munafik nih. Batang tubuh munafik tuh. Ngarannya hakikat munafik tuh. Bila inya kada beriman, cuma sekadar menampakkan keislaman aja. Orang puasaan, umpat puasa. Padahal ada percayanya. Nah, ini munafik. Derajatnya kada beda dengan orang kafir. Nah kayak apa aja? Saya ngawasan juga dalam neraka. Uyuhnya bang, puasa 4 puasa juga. Masih tak untung yang tadi, puasanya ada puasa, berukuh aja langsung 3 bilah. Nah, tapi sekali sama aja pada masuk neraka juga, cumanya ada harapan masuk surga karena ada imannya. Titik di situ. Wa ma'nal imani billah, dan bermula makna beriman lawan Tuhan. Nah, dirinciakan pulang nah di sini. Apa garang maksud beriman dengan Allah? Definisinya tuh supaya kita memahaminya jangan liar. Ke kanan, ke kiri, ke bawah, ke atas. Kada tepat sasaran. Apa garang beriman lawan Allah tuh nang apa? Nah, i'tiqadu, satu keyakinan. I'tiqad itu keyakinan dan wajib 100% bila i'tiqad itu. Nah, terus di bawah itu 100%. Nah, kada boleh kurang dari 100%. Di atas 50%, mau 70%, 80%, keyakinannya 99% disebut gon. 50-50, 50% percaya, 50% kada, syak. Di bawah 50% kepercayaannya waham. Nah, baik waham maupun syak maupun zon, ini hukumnya haram dan kufur bila ditujukan kepada i'tiqad. I'tiqad kada boleh zon, kada boleh syak, kada boleh waham, tapi i'tiqad itu jazam. Apa itu jazam? 100% yakin. Caka ibarat tunggul tuh pian tajak di tanah, tajak dalam-dalam sampai kada ada cungulannya lagi, itu jazam benarnya. Bujur-bujur bulat mati tinggalan. Amun ada cungulannya panjang benar 1 meter, batajak di tanah paling masih 1 meter hitungannya. Ini mudah benar abah. Ada juga yang separuh meter tatajak syak naranya. Ada juga yang becungul sedikit, memang 90% memang tatajak sudah, tapi becungul sedikit. Ini mun disipak orang masih tergantar. Nah, jadi mun hendak yang tergantar apalagi rabah tinggal makan sesekali. Ini disebut jazam naranya 100%. Nah, jadi keyakinan kita lawan Tuhan, nah masalah keimanan ini kada boleh melainkan wajib jazam 100%. I'tiqadu yakin 100%. Nah, itu pemahaman i'tiqadu di sini. Annahu, bahwasanya Allah wahidun, satu, esa, kada dua, kada berbilang. Nah, adalah
Ada lagi sah kalau kubang ada dah. Kalau kupina ada juga. Yakin 100% bahwa Allah itu esa. Satu. Kada berbilang. Kalau bahasa anunya itu wahdaniyat. Napa maksud wahid ini satu? La nadhira lahu. Kadada bandingannya bagi sidin. Lahu itu bagi Allah. Kadada sasamaannya, kadada imbangannya. Nadhira itu. Jadi nadhira itu pemahamannya, kadada sasamaannya, kadada berbandingannya, kadada imbangannya. Nah, sama aja tuh ketiganya tuh. Lahu bagi Allah Ta'ala. Jadi nang kaya Allah tuh sidin bangsa orang kan. Kadada yang menyamai kaya sidin. Pintangan mana yang kadada samanya? Balain ya kita bagi seluruh makhluk ini balain. Pintangan mana? Satu, fi zatihi, pada zat Allah. Nah, jadi zat Allah itu kadada sesamaannya. Coba kita pikirkanlah. Jadi Imam Ghazali, apapun yang terlintas di diri kita, di hati kita, memikirkan tentang zat Tuhan, maka keputusannya sama dengan nintuh lain Tuhan. Kita nih berpikir, memikirkan tentang kayak apa zat Tuhan, berpikir, berenung, dan bukan hanya kita, seluruh dunia, manusianya seluruhnya, jin seluruhnya, bahkan misalnya malaikat dia obatan dia nih, memikirkan nah, oh kayak ini aja, maka keputusannya dikumpulkan seluruhnya itu lain Allah Ta'ala. Maka la ya'lamuhu, tidak ada yang mengetahui tentang zat Allah illahu, melainkan sidin sendiri. Nah, jadi nang siapakah ada orang bertakun lawan pian lah Allah Ta'ala tuh kaya ini kah zatnya aja lainnya kita. Unang kaya itu kah lain. Kenapa? Karena satu-satunya zat sidin nang kaya itu. Nang kaya itu kaya apa? La ya'lamuhu illallah. Kada ada yang tahu melainkan sidin. Pikirkan pulang, kayak ini nah aja, lain ya kita. Berpikir pulang seiko, lain ya kita, lain. Nyawa ini lain-lain terus ya. Nang kayak nyawa panahunya, aku kenal dia dia. Pinando bahwa Allah bersifat mukhalafatuhu lil hawadis. Dalilnya laisa kamislihi syai'un walam yakul lahu kufuwan ahad. Memang kita kada pernah bertemu, tapi kita pinando kenal. Ini disebut ma'rifat karena kenal bahwa Allah bersifat mukhalafah lil hawadis, kada sama dengan makhluk. Sedangkan yang kita pikirkan ini makhluk berataan. Apa yang terlintas di hati kita makhluk, arti makhluk diciptakan. Terlintas hanyar terjadi, berarti makhluk nih. Diciptakan berataan, setiap yang diciptakan ada yang menciptakan, maulah sama yang diciptakan dengan yang menciptakan. Roiso, urauno, nah ini, ada bisa. Pikirkan ya kayak apakah? Kayak ini. Apalagi kalau ada orang maisbat menyatakan roh itu zat Tuhan dinya, roino, rono. Ini bisa. Ada masuk akal. Secara akli kada masuk akal, secara nakli kada masuk. Terbantahkan secara akli dan nakli. Ada ini ajaran yang mengatakan roh itu zat Tuhan. Nur Muhammad zat Tuhan. Secara nakli kada sesuai, secara akli kada sesuai. Ini Allah Ta'ala menyuruh ampihan ke Jasidin. Aina dulu kampung pulang bahasa Isa sudah Jasidin. Nah ini ada sini wayangnya kita yang sampai sejam 4 Isa Jasidin. Nah ini karena hujan nih, ayo dulu Jasidin ampihan dulu. Nah, wallahu a'lam. Nah insyaallah kita sambung. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب وصلى نظم مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.